Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Bukhari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sesudah 1 tahun kita tidak bertemu, ini kita bertemu di tahun yang baru. Pertama sekali saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 1436 Hijriah. Mudah-mudahan di awal tahun ini Allah memberikan kita kekuatan, kesempatan, dan tahun ini menjadi tahun yang berkah bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke materi sambungan materi kita sebelumnya, sedikit saya membahas tentang Hijriah. Ada beberapa orang yang berlebihan dalam memuliakan nama Hijriah itu, sehingga seakan-akan itu sesuatu yang baku, seakan-akan dia syariat langsung dari Allah. Sampai ada yang mengatakan, oh nggak boleh kita memakai tahun Masehi, wajib hijrah. Jemaat melihat Allah Subhanahu wa taala, kecintaan tentang agama itu sesuatu yang Allah sangat senangi, dan memang begitulah tuntunannya, kita harus cinta kepada agama. Tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam makna adil itu sangat penting supaya tidak terjadi berlebihan. Dan kalau sudah berlebihan, amal itu akan menjadi objek daripada syaitan. La ta'lu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam agama. Pertama sekali, bahwasanya hitungan 12 bulan dalam setahun itu memang berdasarkan dalil firman Allah dalam surah At-Taubah. Hitungan 12 bulan dalam setahun berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketentuan Allah pada saat menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menentukan ada 12 bulan dalam setahun. Tapi Allah tidak memberi nama-nama bulan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nama-nama bulan. Pun juga Rasulullah bukan dia yang memberikan nama-nama bulan, karena begitu dia lahir sudah ada Rabiul Awal. Jadi bukan Rasul kita yang memberikan nama-nama bulan. Apakah Nabi Musa? Enggak juga. Karena sebelum Nabi Musa menurut sejarah juga sudah ada nama bulan. Makanya pada saat orang Yahudi merayakan 10 Muharram itu dalam rangka merayakan kemenangan Nabi Musa atas Firaun 10 Muharram. Berarti sudah ada nama Muharram itu. Karena menurut sejarah juga Nabi Nuh bisa mendarat di salah satu bukit tertinggi juga 10 Muharram. Artinya nama-nama bulan itu sudah ada turun-temurun dan tidak tahu pasti kapan mulai penamaan bulan. Jadi yang pasti nama bulan bukan dari Al-Quran, penamaan bulan juga bukan dari Nabi Muhammad SAW. Nah selanjutnya penamaan tahun. Dalam Quran tidak ada penamaan tahun. Ini tahun apa? Tidak ada. Semenjak Nabi lahir tidak ada juga. Bahkan karena tidak adanya disebut tahun gajah. Berkebetulan pada waktu beliau lahir itu, pada tahun itu terjadi penyerangan tentara bergajah kepada Ka'bah
maka disebutlah tahun gajah. Mirip-mirip dengan saudara-saudara kita dari Karo. Apa yang dia lihat waktu lahir anaknya, kasih nama itu lagi. Kalau terjadi musibah gempa bumi, kasih nama gempa. Kalau terjadi musibah gunung meletus, dikasih nama meletus. Karena memang belum ada nama tahun. Sampai Rasul meninggal pun tak ditentukannya nama tahun. Apakah tahun ini miladiah atau baksiyah atau hijriah atau badariyah? Tidak ada. Nah, sampai di zaman Abu Bakar sama, tak ada juga penentuan nama tahun. Tahun apa? Tidak ada. Hitungan dari nolnya nggak tahu, titik nolnya nggak tahu. Pada zaman Umar bin Khattab baru terjadi masalah. Setiap kali surat negara keluar, nggak jelas tahunnya. Nggak jelas tahunnya dihitung dari mana. Maka mereka bermusyawarah, para sahabat yang tersisa yang masih hidup sepakat ada 3 opsi. Ada sebagian sejarah mengatakan 4 opsi. Yang pertama, tahun pertama dihitung semenjak lahir. Andai kata itu yang disepakati, jadilah tahun kita namanya tahun miladiah. Semenjak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tahun pertama dihitung semenjak diangkat dari Rasul. Andai kata itu yang disepakati, jadilah tahun kita namanya tahun baksiyah. Yang ketiga, andai kata Rasulullah SAW dianggap mendapatkan momen-momen terhebat di dalam dakwahnya sehingga membalikkan sejarah. Pada saat perang Badar dihitung mulai 1, maka jadilah tahun kita tahun Badariyah. Ternyata mereka sepakat momen terpenting dalam sejarah dakwah Islam adalah hijrah. Momen hijrah ini yang mereka yakini yang paling monumental dalam sejarah. Maka mereka sepakat menghitung tahun 1 itu semenjak hijrah. Maka jadilah tahun kita tahun hijriah. Terjadi di zaman Umar bin Khattab. Artinya ini bukan Quran, ini bukan sunnah, tapi ini asar sahabat. Jadi kita dudukkan proporsional supaya jangan berlebihan. Sekali lagi, bukan berdasarkan Quran, bukan berdasarkan sunnah Rasul, tapi asar sahabat. Jadi kalau sunnah Rasul itu adalah contoh dari Rasul langsung, kalau asar sahabat sesuatu yang diperbuat sahabat sebelumnya belum dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian banyak persepsi yang mengatakan bahwa peristiwa hijrah itu terjadi pada bulan Muharram. Ternyata kalau kita buka kitab-kitab sejarah, bahwa peristiwa hijrah itu bukan terjadi di bulan Muharram, tapi terjadi di bulan Safar. Berangkat dari Mekah 27 Safar sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi lebih kurang 15 hari. 27 Safar berangkat dari Mekah, tiba di Madinah 12 Rabiul Awal hari Senin. Persis hari kelahiran beliau. Ulang tahun lebaran kita. Sampailah dia ke Madinah dengan selamat, disambut luar biasa oleh seluruh suku, agama, golongan yang ada di Madinah. Nah, pertanyaan, mengapa begitu hebatnya orang Madinah menyambut Rasul padahal kenal tidak? Dari mana mereka kenal? Hanya tahu namanya, mulut ke mulut. Belum pernah melihat kepribadiannya secara langsung, kecuali sebagian orang yang pernah haji ke Mekah lalu mendengar dengan nama Muhammad, mereka ketemu diam-diam lalu mereka masuk Islam. Itu bisa dihitung jumlahnya dengan jari, hanya sedikit. Inilah yang menyebarluaskan nama Muhammad di Madinah. Tapi menurut sejarah, beliau disambut rame-rame. Di Mekah dimusuhi, di Mekah dimusuhi, diusir, mau ditawan, mau dibunuh. Tiba-tiba di Madinah, belum pernah ke situ sebelumnya, tahu-tahu disambut luar biasa. Yang menyambut Yahudi lagi, Nasrani, Majusi, Asobi, semua ada di sana. Penyembah api ikut, yang meyakini anak Isa anak Allah ikut, yang meyakini Uzair anak Allah ikut, yang menyembah patung-patung ikut. Mengapa? Pertanyaan besar.
Makanya sebagian orientalis berkata, bohong itu sejarah. Nggak mungkinlah orang yang nggak kenal disambut. Bohong itu sejarah. Dibuat-buat itu. Masuk akal nggak? Kampung dia bukan. Terus datang bukan bawa harta, bukan bawa keuntungan, datang bawa badan. Buktinya begitu sampai di sana, apa? Minta tempat, minta rumah. Rombongan muhajirin yang belum menikah minta supaya dinikahkan. Loh, itu kan merugikan. Secara finansial merugikan Rasulullah. Kenapa disambut ramai-ramai? Jamaah menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata karena situasi waktu itu di Madinah yang selalu perang berkepanjangan, enggak berhenti perang, enggak berkesudahan perang, perang suku, perang kabilah, perang sebelah enggak habis-habisnya dan enggak ada juru damai. Udah berpuluh-puluh tahun perang itu enggak selesai, laki-laki tinggal sedikit. Tiap perang ada yang mati. Maka begitu berharganya laki-laki di sana karena tinggal sedikit. Karena tinggal sedikit laki-laki sementara wanita banyak, maka seorang laki-laki punya istri 11, 12, 13 itu biasa. Kalau zaman perang. Nah, hampir semua orang Madinah apapun suku dan agamanya mendambakan kedamaian. Kalau bisa berhentilah perang ini. Siapalah kira-kira yang bisa mendamaikan kami? Tidak ada yang dipercaya kalangan dalam orang Madinah karena pasti dia berpihak. Siapapun dia kalau dia orang Madinah pasti dia berpihak kepada kabilah dan sukunya. Tak mungkin harus orang luar. Harus orang luar yang punya pengaruh yang memang pernah terbukti berpengalaman mendamaikan orang. Nah, terdengarlah nama Muhammad. Pernah dia mendamaikan antara kabilah yang hampir bunuh-bunuhan waktu Hajarul Aswad jatuh. Sehingga tidak ada pertumpahan darah, Hajarul Aswad dipindahkan kembali ke tempatnya. Tidak ada pertumpahan darah dan dia dikenal dengan Al-Amin. Satu-satunya gelar, bukan gelar akademis. S2, S3, S-Teller tak ada gelar sampai detik ini. Nah, mendengar nama gelar Al-Amin ini, mereka tertarik siapa rupanya Muhammad. Siapa rupanya? Rasa penasaran yang luar biasa dan memang ingin sekali terwujud perdamaian di Madinah. Maka mereka ramai-ramai begitu mendengar rombongan Nabi Muhammad datang, mereka ramai-ramai datang menyambut. Ramai-ramai datang menyambut. Nah, maka pertama sekali sebenarnya Rasulullah diterima bukan karena ajarannya di Madinah, tapi karena figurnya. Sekali lagi, pertama sekali Rasulullah diterima di Madinah bukan karena ajarannya, tapi karena figur. Lebih kepada figur. Lama-lama pada saat mereka datang dekat dengan Muhammad SAW, mereka baru merasakan oh indahnya ajaran Islam. Sesudah pertama kali tertarik dengan figur, barulah merasakan indahnya ajaran Islam, barulah mereka masuk Islam. Bagaimana Allah pentingnya figuristik itu. Yang sekarang hilang, kita tak bingung kita mencari figur. Kalau ilmu udah tinggi sekarang, figurnya nggak ada. Teori udah melambung tinggi. Contoh nyata di mata kita nggak ada. Memuliakan Allah, itulah sekilas peristiwa sejarah yang kita tempatkan pada tempatnya secara proporsional saja, jangan berlebihan. Nah, jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi. Sunanus sholat, sunnah-sunnah sholat. Sesudah minggu yang lalu kita bicara tentang faraidus sholat, yaitu fardu-fardu sholat. Lis sholati sunanun yustahabbu lil musalli an yuhafizu 'alaiha yanala thawaba. Beberapa sunnah sholat yang sangat disunnahkan bagi orang yang sholat agar tercapai tujuan-tujuan sholat itu dengan baik. Pertama, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ternyata yang menjadi rukun itu hanya takbirnya. Sedangkan mengangkat tangan itu bukan rukun, tapi sunnah. Sesuatu yang terpisah walaupun kelihatan menyatu. Allahu Akbar. Ini kelihatannya satu gerakan, Allahu Akbar. Tapi di gerakan ininya sunnah, takbirnya itu yang wajib. Takbiratul ihramnya wajib. Kita sudah kasih tahu kemarin bahwa takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan.
yang mengharamkan perbuatan lain semenjak saat itu sampai salam, kecuali perbuatan salat. Nah, sebelum kita takbir masih boleh tengok kiri kanan, masih boleh bicara kiri kanan. Tapi begitu takbir yang pertama tak boleh lagi, namanya takbiratul ihram. Kalau takbir antara gerakan ke gerakan, dari ruku ke sujud, sujud ke iktidal, dari ruku ke iktidal, iktidal ke sujud, dan terus berdiri, takbir di antara masing-masing gerakan namanya takbir intiqal. Apa bedanya? Takbiratul ihram sesaat, takbiratul intiqal sepanjang gerakan. Kita mengulang kaji aja. Takbiratul ihram itu sesaat, kalau takbiratul intiqal sepanjang gerakan. Makin panjang gerakannya, makin panjang takbirnya. Makin singkat gerakannya, makin singkat takbirnya. Contoh, dari sujud ke berdiri, takbirnya banyak. Kenapa? Jarak antara sujud ke berdiri lama. Sampai dia tegak berdiri, baru takbirnya selesai. Begitu juga, dari berdiri ke sujud, takbirnya lama. Sampai dia sempurna sujud, baru barnya itu masuk. Allah Akbar. Nah, itu takbir intiqal. Masalahnya kalau imam menuruti ini, banyak makmum yang mendahului imam. Oleh karena itu biasanya imam dia bergerak dulu setengah baru takbir. Kalau dia mau ruku, duluan dia takbir di atas, nah di belakangnya nggak melihat imam bakal ruku duluan. Apalagi yang jauh. Oleh karena itu imam itu kalau mau ruku setengah badan begini, baru dia takbir, supaya tidak didahului oleh makmum. Baik. Jadi yang sunnah adalah mengangkat tangan. Bagaimana caranya? Ayat fa ayadaihi fi arba'i halal. Ada 4 macam cara mengangkat tangan. Al-awwal inda takbiratul ihram qala Ibnu Munzir lam yaqtadi ahlul ilmi fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha shalah. Rasulullah kalau dia membuka salat selalu mengangkat tangan. Inilah takbiratul ihram. Walaupun hukumnya sunnah, selalu mengangkat tangan. Sifatul roh, tata cara mengangkat tangan. Warada sifat rafil yadain riwayatun muta'addidah. Ada banyak riwayat tentang cara mengangkat tangan. Wal muqtarrul ladzi alaihi jamaahir annahu yarfa'u yadayhi hasba manqibai. Ini yang paling terkenal pendapatnya adalah bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Sejajar bahu. Bihaisu tahal saat asobai ala uzunai wa ibihama sahmata azkai wa rohatahu mangkibai. Qala Nawawi wa bihasa jama'a sabu baina riwayatil ahadis ayyamuda asabi'ahu waqta rafi. Yang pertama, cara mengangkat tangan. Ini yang paling banyak diikuti, yang paling banyak diikuti oleh para imam-imam mazhab, yaitu Rasulullah mensejajarkan kedua tangan dengan bahu. Sudah. Kemudian jari telunjuk ini, jari yang paling atas ini sejajaran dengan daun telinga atas. Sedangkan ibu jari berada di bawah daun telinga bawah. Tadi sejajar bahu dulu. Kemudian menurut Syafi'i, Rasul merapatkan jari-jarinya dan lurus. Nah, mari kita lihat cara takbiratul ihram, dan inilah cara yang bagus juga untuk takbiratul intiqal. Tadi kita lihat sesudah posisi berdiri. Angkat tangan menghadap ke depan, telapaknya setara dengan bahu lebarnya. Ujung jari atas sejajar dengan daun telinga atas, sedangkan ibu jari sejajar dengan daun telinga bawah. Imam Syafi'i mengatakan jari diluruskan dan dirapatkan. Allah. Nah, persis apa yang diajarkan oleh Ustaz Abu Sangkan, bagaimana cara mengangkat tangan yang menyehatkan, membuka semuanya. Apa namanya? Allah Akbar. Banyak kita melihat cara mengangkat tangan yang tidak sesuai sunnah, mungkin belum belajar.
Ada yang pelit kali Allah. Pelit minta ampun. Berasa dalam kesehariannya pun begitu. Ada lagi yang berlebihan, ini boros nih. Allah. Boros, kasihan kiri kanan kalau mau mandi dia. Ada yang lagi say halo aja. Allah. Macam kawannya aja Tuhan. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala, inilah cara yang sunnah. Kemudian Fa'an Abi Hurairah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila sholati rafa'a yadayhi muddan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah kalau salat dia mengangkat kedua tangannya agak lama. Jangan cepat kali. Nikmati. Apa yang diajarkan oleh beberapa tarikat ataupun aliran bahwa saat takbir harus masuk 4 rukun niat. Ya, Allah harus masuk ini, harus masuk itu, harus masuk. Ada apa yang dimasukkan? Sampai lama Allah begitu selesai masuk lillahi ta'ala. Itu tidak berdasarkan sunnah. Ada yang ulang-ulang Allah belum masuk. Angka apa yang belum masuk? Itu gak ada sunnahnya, hanya ajaran. Kalau ajaran ini bisa benar, bisa salah. Kalau saran saya, kalau kira-kira berpengaruh kepada kehusuan sholat, ya laksanakan. Tapi kalau bakal merusak sholat, tinggalkan. Kemudian waktu rokok, kapan mengangkat tangan? Yang bagi ayat pula rokok al-yadain muqarinan li takbiratil ihram. Seharusnya mengangkat tangan itu serempak pada saat takbiratul ihram. Au mutaqaddiman alaihi, atau boleh juga takbir dulu baru angkat tangan. Atau sebaliknya, angkat tangan dulu baru takbir, mendahului. Yang paling pas kita begitu angkat tangan mulai menyebut Allah Akbar. Nah, ada juga Allah Akbar. Allahnya duluan, tangan belum bergerak. Atau tangan dulu Allah. Itu tidak masalah. Kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yukabbir hatta yakuna haswa mankibai aw qariban min zalik. Sama dengan yang tadi, Rasulullah pada saat takbiratul ihram dia mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya atau lebih kurang demikian. Wa amma taqaddama raf'al yadayn ala kabiratul ihram wa qala ja'a an ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna bihasbi mankibai summa yukabbir. Ada juga mengangkat tangan dulu. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul angkat tangannya dulu. Dia belum mengucap Allahu Akbar. Tangan dulu yang diangkat. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang serempak Allahu Akbar. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Apakah tangan dulu atau takbir dulu, atau serempak takbir dengan tangan. Asalnya as-salisa wa yustahabbu raf'ul yadayn 'inda ruku' wa raf'i minhu. Disunnahkan juga mengangkat kedua tangan ketika takbir dari ruku' atau menuju ruku'. Ini namanya takbir intiqal. Tadi takbir ihram. Ternyata disunnahkan juga kita mengangkat tangan waktu takbir ketika ruku' dengan cara yang sama tadi. Ini kita lagi begini. Ada sebahagian orang ruku langsung Allah. Sah nggak sholatnya? Ayat yang pasti. Sah tidak sholatnya? Sah. Karena mengangkat tangan hukumnya Tapi kalau mau dapat nilai plus, Allahu Akbar. Angkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, mengangkat tangan ketika ruku atau bangkit dari ruku hukumnya sunnah. Wa qad ruwiya isnadu isruna sahiban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana
Lebih 20 sahabat menceritakan bahwa Rasul mengangkat tangannya ketika mau rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hasba mankibayhi. Kata Ibnu Umar, kalau Rasulullah salat beliau mengangkat tangannya setara dengan kedua bahunya, summa yukabir, kemudian bertakbir. Fa idza arada ayyarka'a rafa'ahuma misla zalik. Kalau Rasul mau rukuk, maka Rasul mengangkat tangannya seperti yang pertama ketika takbiratul ihram, sama caranya kata Ibnu Umar. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-rukuk, begitu juga kalau mau bangkit dari rukuk, rafa'ahuma kadzalik. Rasul juga mengangkat tangannya sama dengan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Waqala sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Riwayat Bukhari dan Muslim dan Baihaqi. Jadi kalaupun sah tidak angkat tangan pada saat mau rukuk, tapi lebih bagus kita mengamalkan sunnah angkat tangan. Persis caranya seperti takbiratul ihram. Walil Bukhari wala yaf'al dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Nah, menurut riwayat Bukhari tidak mengangkat tangan ketika mau sujud. Begitu juga ketika bangkit dari sujud untuk duduk antara dua sujud. Nah, ini dia. Makanya kalau mau sujud hanya takbirnya saja, kalau kuliah lainnya nggak ada. Nah, ini kita tadi begini. Allah liman hamidah, masih angkat tangan. Kalau mau sujudnya tidak angkat tangan lagi. Menurut riwayat Bukhari tidak pakai angkat tangan lagi, langsung Allah. Nah, langsung. Baru Allah. Enggak pakai begini lagi. Nah, jadi ya. Sebahagian orang saya sering melihat yang penting takbir diangkat tangan. Mau sujud diangkat tangan, mau duduk antara dua sujud pun diangkat tangan. Wali Muslim wala yaqalu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud wala aidan wala yarfa'u ma baina sajdatain. Begitupun menurut riwayat Muslim, Nabi tidak memperbuatnya, yaitu mengangkat tangan ketika mau sujud atau bangkit dari sujud atau pada saat mau duduk antara dua sujud. Wa zadal Baihaqi kama zalat tilka salatu hatta laki Allah Ta'ala. Qala Ibnu Madini hadzal hadisu indi hujjatun 'alal haq. Inilah kata Ibnu Madini juga, ini hadis yang sangat patut menjadi hujjah. Wa amma ma zahaba ilaihi al-Hanafiyah min anna ar-raf'a la yashra'u illa inda takbiratul ihram istidlalan bi hadis Ibnu Mas'ud. Lain pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan mengangkat tangan itu sama sekali tidak sunnah. Nah, ini lagi Imam Hanafi. Mengangkat tangan itu enggak sunnah. Berdasarkan dalil dari Ibnu Mas'ud, la usallina lakum salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla. Kata Ibnu Mas'ud, akan aku tunjukkan pada kalian tata cara salat Rasulullah. Maka kemudian salatlah ia. Falam yarfa yadayhi illa marratan wahidah fa huwa masatun bil. Maka Ibnu Mas'ud salat, dia tidak mengangkat tangan kecuali sekali saja, yaitu waktu takbiratul ihram. Namun ini bukan mazhab yang kuat, ini mazhab yang lemah. Nah, kalau terdengar ada orang mengatakan tidak sunnah mengangkat tangan, juga jangan heran, itu pendapat Imam Hanafi. Kecuali satu saja kata Imam Hanafi yang sunnah mengangkat tangan, ketika takbiratul ihram, itu saja. Yang lain itu enggak sunnah, pendapat Imam Hanafi. Jadi dari beberapa imam itu silakan Pak, tidak ada yang salah itu. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, silakan ikuti dalam sholat. Yang tak boleh diikuti Imam S. Arifin. Sudah berulang-ulang kali saya katakan. Ya, jangan hidup kita gara-gara ini. Kalau angkat tangan dia bagus, yang tak angkat tangan Imam Hanafi. Ya kan? Tapi kalau udah sholat dengarlah wahai jandaku, itu salah Imam S. Arifin.
Selanjutnya wadu al-yamin ala shimal. Sebelum yang tadi, musawamatan al-mar'ah birrajul, sama caranya mengangkat tangan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau selama ini saya sering mengatakan, Ustaz, kalau perempuan katanya nggak boleh begini. Saya udah lama aja dengar, mana dalilnya? Nggak ketemu Pak. Yang membedakan cara mengangkat tangan laki-laki dan perempuan, nggak ketemu saya. Mungkin saya masih kurang baca. Sama caranya laki-laki maupun perempuan dalam sunnah ini. Qala Syaukani, wa'lam anna hadhihi sunnah yustarikun fiha ar-rijal wan nisa. Ketahuilah bahwa tata cara mengangkat tangan ini sama antara laki-laki dan perempuan. Walam yarid ma yadullu 'ala al-farqi bainahuma. Tidak ada dalil yang membedakan tata cara mengangkat tangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada dalil, kata Imam Syaukani. Wa kasalam yarid ma yadullu 'ala al-farqi bainar rajuli wal mar'ati miqdari. Begitu juga tidak ada dalil yang membedakan antara cara mengangkat tangan laki-laki dan perempuan tentang lamanya atau ukurannya. Apakah kalau perempuan begini, kan begitu ya. Kalau perempuan kadang-kadang begini. Karena apa? Sesuatu yang kelihatan itu terkadang mempengaruhi orang sholat. Tapi memang begini, konsepnya di zaman Nabi itu perempuan, laki-laki. Ya, perempuan sebisanya sholat di rumah, tapi tidak dilarang sholat di masjid. Nah, itu dalam hadis yang kita baca nanti akan sampai pada tata cara aturan-aturan sholat. Rasul mengatakan jangan kalian larang perempuan sholat di masjid, tapi sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah. Kalimat itu kalimat bersayap itu. Di satu sisi jangan dilarang, tapi Rasul katakan lebih baik sholat di rumah. Nah, dengan Allah. Jadi kata Imam Syaukani tidak beda cara takbirnya laki-laki dan cara takbirnya perempuan. Dan sampai sekarang memang saya tidak menemukan dalil tentang perbedaan cara takbir. Walaupun di beberapa petunjuk sholat saya terbaca kalau laki-laki boleh katakan begini, kalau perempuan hanya begini. Sunnah berikutnya wadu al-yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yunda wadu al-yadal yumna ala yusra fi shalah. Sunnah hukumnya memegang oleh tangan kanan akan tangan kiri di dalam sholat. Ini sunnah ini. Melipat tangan ini sunnah, tidak wajib. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna ma'saral anbiya amarna bi ta'jilin fatarna wa ta'khirin suhurina wa wada'a aymanana ala sama'ina bis shalah. Kami para nabi diperintah untuk mempercepat berbuka dan memperlambat makan sahur. Ini kalau lagi puasa, cepatkan berbuka, lambatkan makan sahur. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Wa an Jabir qala mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu yusra 'ala al-yumna fantasaha. Nabi pernah lewat, ada seorang laki-laki sholat, ditaruhnya lah tangan kirinya di atas tangan kanan, kebalik begini. Apa yang terjadi? Maka Rasul langsung mencegahnya. Rasul langsung melarangnya. Kemudian wa wadu al-yumna 'ala al-yusra, Rasul memperbaikinya. Nah, begini caranya. Orang lagi sholat nih, boleh rupanya kalau orang sholat salah dia diperbaiki langsung dalam rangka mengajari, termasuk nanti ibu sama anak. Salah posisinya, perbaiki langsung. Atau salah cara gerakannya, perbaiki langsung. Laki-laki yang sedang sholat ini langsung dia buat begini, langsung beri tindakan Rasul tangannya di sini. Ini artinya betapa pentingnya walaupun sunnah. Sampai-sampai Nabi orang lagi sholat saja, diambilnya tangannya dipindahkan.
Wadu al-yadain, di manakah diletakkan tangan? Ini penting. Ada yang begini, ya kan? Ada yang begini, ada yang begini. Nah, ini sering terjadi perbedaan. Perbedaan ini terkadang dibesar-besar. Ya kalau memang dia mungkin sungguh kedinginan, otomatis reaksi badannya begini, ya kan? Atau kalau dia gendut macam mana pula, dia begini, sesak nafas lah dia, menyesuaikan. Ada juga yang begini, ya ini dia macam mana lagi, menutup pintu setan, ya kan? Walam yasbut hadisun sahihun biwujubil amali fi kaunil wad'i tahta as-sadr wa fi kaunihi tahta as-sirra wal ma'budu 'inda al-hanafiyah wa kaunuhu tahta as-surra wa 'inda syafi'iyah tahta as-sadr. Tidak ada dalil yang jelas tentang posisi meletakkan tangan itu di mana, kecuali penglihatan sahabat. Rasul sendiri tidak memerintahkan langsung, letakkanlah tangan kalian di sini, tak ada. Hanya penglihatan sahabat. Kalau penglihatan tentu beda-beda. Kalau yang melihat dari kiri beda dengan melihat dari kanan, beda dengan melihat dari belakang. Kenapa demikian? Seumur Rasul kan beliau jadi makmum cuma karena waktu sakit. Berarti selama-lamanya kalau bagi jamaah Rasul itu di depan. Dan paling pantang kita melintasi orang sholat. Maka wajar kalau perbedaan pendapat itu melihat Rasul sholat, bukan mendengar Rasul memerintahkan tata cara sholat. Sekali lagi, melihat Rasul sholat, bukan mendengar Rasul memerintahkan tata cara sholat. Berarti ini persepsi sahabat tentang tata cara sholat Rasul. Seorang sahabat, aku pernah melihat Rasul begini, kebetulan Rasul berbuat begitu. Datang lagi sahabat lain, saya pernah melihat Rasul begini, kebetulan Rasul berbuat begitu. Andai kata langsung dari mulut Rasul, kalian taruhlah tangan kalian di sini, itu baru buat, baru rumah. Jemaah bilang Allah SWT, apakah di atas dada, ataukah di bawah dada, ataukah di bawah pusat? Menurut Imam Hanafi, kaum muka Rasulullah, kata Imam Hanafi, melipat tangan itu di bawah pusat. Wa inna Syafi'i tahta as-sadr. Kalau menurut Syafi'i di atas dada. Wa Ahmad qaulani kal mazhabain wa tahqiqul musawwat bainahuma. Menurut Imam Ahmad, manapun yang dua-dua itu sama. Mau di atas dada, mau di bawah dada, mau di atas pusat, mau di bawah pusat. Wa qala Tirmizi anna ahlal ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum yarawna ayyadu ar-rajula yaminahu ala samali salat wa ra'atuhum fawqa as-surra. Ada sebahagian yang mengatakan di atas pusat, wa ra'atuhum ayyadu ala as-surra. Ada sebahagian mengatakan di bawah pusat. Wa kullu zalika waqi'un indahum, dan semua itu ada alasan masing-masing. Intah, jangan komentar ya. Ini sering dipakai oleh para imam dalam kitabnya intah. Selesai. Padahal babnya masih ada. Apa maksudnya? Jangan tanya lagi. Kalau udah intah, jangan perdebatkan lagi. Pilihlah. Kita ini Imam Syafi'i saya sering mengatakan begitu dalam kitabnya intah. Imam Hanafi intah. Jangan banyak tanya lagi. Kalau setuju ikuti, tak setuju cari imam lain. Kita ini kenal tidak dengan Imam Syafi'i, tak tahu pula kita dengan Imam Maliki. Macam kita ada yang bikin kitab. Pokoknya Syafi'i. Apa kitabnya Syafi'i? Wah, tak tahu lah itu. Jadi fanatik masalah ini bahaya. Selanjutnya, nah itu tadi kesimpulannya tata cara meletakkan tangan. Kita ulangi, mazhab Hanafi di bawah pusat, Syafi'i di bawah dada, Hambali di bawah pusat dan di bawah dada sama-sama. Sama-sama. Oke, mari kita lihat. Kalau di bawah pusat Imam Hanafi. Allahu Akbar. Di bawah dada Imam Syafi'i.
Syafi'i. Allahu Akbar di mana saja boleh. Imam Hambali. Jangan Imam Syafi'i Bu ya. Ya. Jadi bukan masalah lagi. Yang penting dia sholat kita sudah syukur. Nah, tapi memang perlu ditanya kalau dia begini sempat terganggu kirinya. Kita kan sholat itu ada bentuk kenyamanannya kan? Ada yang maksakan Allah, sikunya pula ke lambungnya. Nah, perlu ditanya dia dari mana dia dapat. Kalau dia ada dalil ya teliti itu mana tahu dalilnya bagus juga ya kan? Ada yang mengatakan waktu itu khalifah siapa yang tertusuk lagi sholat? Lagi sholat subuh, Utsman ya, ditusuk lagi sholat. Nah dia menutupi luka tusuk tadi. Waktu saya katakan batin itu. Masa Utsman radhiyallahu anhu tidak tahu hukum? Kalau lagi sholat datang bahaya jangan sholat lagi, hentikan sholat, betul nggak? Masa udah ditusuk masih juga betul? Itu justru merendahkan derajat Utsman bin Affan. Jangan karena ditusuk orang ada bahaya di depan mata lari. Kalau dari gempa bumi khawatir bakal runtuh lari. Bahkan kata Rasulullah, kalau kalian mendengar suara tangisan bayi, hentikan sholat. Oh ya kan? Kita nggak tahu tangisan ini karena apa. Kalau karena lapar ya syukur. Bagaimana kalau dia tangisannya itu karena masuk minyak goreng, masuk sumur, hentikan sholat. Nah, konon lagi dia yang ditusuk masih juga sholat. Nah, ini yang bahaya. Alasannya nggak jelas. Nah, selanjutnya iftitah, doa iftitah. Ternyata banyak macam doa iftitah. Kita lihat sendiri. Yang pertama riwayat Bukhari Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Tuhan kami, jauhkan kami dengan kesalahan kami seperti Engkau jauhkan maghrib dengan masyriq, timur dan barat. Allahumma naqqini min khataaya kama yanqas sabul abyad minad danas. Ya Allah, sucikan kami dari dosa-dosa kami sebagaimana Engkau sucikan kotoran dari pakaian yang putih. Allahumma silni min khataaya bisalji wal ma'i wal barad. Ya Tuhan, cucilah kami, bersihkan kami dari kesalahan seperti air salju, air yang sangat dingin. Ini yang sering dibaca Muhammadiyah. Nah, kalau baca ini katanya Muhammadiyah itu kalau di kampung saya Muhammadiyah itu dengan NU jauh kali. Masjidnya pun dekat-dekat. Kalau orang NU sholat di masjid Taqwa, udah pindah jadi Muhammadiyah. Kalau orang masjid Taqwa sholat di masjid NU, padahal kata nih, itu udah jadi orang NU. Bahkan dulu kalau mau menikah pun ditanya dulu Muhammadiyah enggak? Coba bayangkan sampai di situnya. Padahal ini riwayat Bukhari dan Muslim. Saya pulang kampung nggak pernah dikasih ceramah. Seumur-umur di kampung saya nggak pernah saya dikasih ceramah. Kenapa? Itu udah pindah dari Muhammadiyah. Nah. Kemudian riwayat Ahmad dan Muslim. Ini ya. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dalam keadaan tunduk patuh. Aku bukanlah orang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Makanya fokus waktu baca ini, fokus sekali. Kenapa? Inilah pengakuan, inilah sebenarnya fakta integritas kita di hadapan Allah. Jangan melayang-layang pikiran di sini. Pengakuan penyerahan sesungguhnya, inilah hidupku dan matiku, segala aktivitasku hanyalah karena-Mu ya Allah. Tapi ada yang karena nggak fokus, nggak usul, teringat kredit motor nggak selesai, todeng belum dibayar, tukar warai belum lunas, ya udah. Terakhir inna sholati wa suzuki wa yamaha wa kawasaki. Nah, lanjut. La syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya.
diperintah untuk tidak menyekutukannya, dan aku adalah orang yang muslim. Baru tambah doa, Allahumma antal malik la ilaha illa anta, wahai Allah, engkaulah yang maha penguasa, tidak ada Tuhan yang menguasai kecuali engkau. Anta rabbi wa ana abduka, engkaulah Tuhan, akulah hambamu. Zalamtu nafsi wa tarabtu bi zambi, aku banyak menzalimi diriku ya Allah, aku akui dosa-dosaku. Faghfir li dzunubi jami'a, ampunkanlah aku ya Allah semua dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, Tuhan perbaiki akhlakku dengan yang akhlak sebaik-baiknya. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa memperbaiki akhlakku kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, Tuhan jauhkan aku dari perbuatan keburukan, engkau juga yang bisa menjauhkan aku dari perbuatan keburukan. Labbaik wa sa'daik, aku penuhi semua panggilanmu ya Allah, aku senang melaksanakannya. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan semuanya di tanganmu. Wasyarru laysa ilaik, dan keburukan bukan darimu. Wa ana bika wa ilaika tabaraka wa ta'ala, aku berada dalam genggamanmu. Tabaraka wa ta'ala, maha suci engkau ya Allah, maha tinggi engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Luar biasa bagusnya. Hafal nggak ini? Bapak-bapak apa nggak? Apa nggak yang gue deh? Apa nggak? Sama. Saya juga belum. Langganan pula, cuman belum apa. Lokat kabiro. Orang Jawa lokat kabiro. Ya tapi harus kita hafal. Ini tanggung jawab orang saya juga. Sudah saya ajarkan nggak saya hafal. Hadis riwayat Muslim dan Umar. Yang selanjutnya riwayat Abu Dawud, subhanakallahumma a'lam alaina. Berdasarkan hadis pula, ini kita hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hafal enggak? La ilaha illallah pendeknya enggak paham. Dari mana yang hafal? Ayat terakhir lah. Ini tak panjang kalau pendek. Baca takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, istighfar 10 kali, baru Allahumma wafirli, wahai Tuhan ampuni aku, wahdini tunjuki aku, warzuqni berikan aku rezeki, wa'afini maafkan aku, wa yata'awwazu min dhailil maqam, Tuhan aku berlindung dari sempitnya makom, tempat yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Silakan dipilih Bapak Ibu yang mana. Terus yang sedang ini kita pakai yang mana ini ceritanya? Hah? Allah berkabira, alhamdulillah kabira. Yang mana ini? Tidak ada di sini, yang mana? Subhanallah wa wasilah. Itu main comot-comot itu. Sedikit-sedikit ada, Ya'qul dahilillazi ada, Pemahaman musyrikin ada, Inna sholatul musyrikin ada. Nah, di sini tidak muat. Sebenarnya masih ada lagi. Salah satunya yang pakai Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Inilah yang lebih kuat, ini yang saya muat. Nah, dengan kata Allah Subhanahu wa taala, inilah materi pengajian kita subuh ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tes. Terkait. Silakan. Ya. Jadi kalau pada umpamanya imam ini membacakan doa bersama itu hukumnya wajib kalau kita mengaminkan serentak ataupun banyak yang amin, yang bacanya yang benar. Ya, itu aja. Akan tiba saatnya nanti pada peraturan sholat berjamaah. Kita akan membahas itu nanti. Jadi lengkapnya di sana aja. Ikuti terus pengajian ini. Ya. Masih jauh Pak ke sana. Tapi Ustaz, ini habis apa namanya ruku, ada juga yang pada kemarin Ustaz.
Ada. Oh, iktidal dia lipat tangan lagi ya. Nah, habis itu dia lipat tangan lagi ya. Nah, inilah Imam Ghazali itu mungkin. Ada ketemu kita dalilnya. Ada. Ya. Mau apa bikin lagi kalau Ya. dia turun sujud. Ya. Ada. Saya pernah lihat Pak. Ya. Saya juga banyak lihat. Saya pernah lihat dan kita tidak ketemu dalilnya mengangkat melipat tangan habis. Ah? Tidak ya, Iya. Silakan yang lain. Ibu-ibu, bagaimana Bu? Masih berlanjut nanti materi berikutnya sunnah-sunnah sholat bagian kedua. Bagaimana cara sujud bagi ibu dan bagi bapak-bapak? Apakah memang beda atau sama? Hanya pada masalah sholat kita kan selalu jadi sebenarnya di mana karena saya pernah perhatikan sholat itu kan bisa nggak langkah 4 kali gitu kan jauhnya sudah petunjuk pusat jadi ya itu kan apalah bedanya sholat kita sama sholat biasa jadi itu bagaimana ya Pertanyaannya bagus sekali Bapak-bapak ibu belum memperhatikan. Ada orang sholat sunnah cepat-cepat ya Pak ya? betul Justru terbalik. Sholat sunnah itu kan sunnah pilihan. Kalau sempat lakukan, tak sempat tak usah. Ada orang datang ke rumah tak disuruh, mau-maunya dia. Habis dia bilang aku nggak butuh ini ya, waktu saya nggak lama ya. Loh, kata yang punya rumah siapa yang suruh datang kemari? Pulang aja. Orang nggak disuruh datang sendiri, tiba-tiba dia ngomong, aku nggak bisa lama-lama ya. Kecuali kita minta. Itu logika Pak. Jadi kalau mau sholat sunnah, justru harus lebih panjang daripada sholat. Wah, kata Aisyah, aku terbangun, aku kehilangan Rasulullah, aku cari-cari dia. Tahu-tahu Rasulullah sedang sholat. Habis itu aku tidur lagi, aku terbangun, aku cari-cari lagi Rasul, tahu-tahu sedang sholat. Aku tidur lagi, aku terbangun, aku cari-cari lagi Rasul, tahu-tahu sedang sholat. Berapa panjang sholat Nabi, sholat sunnah? Seorang sahabat Ibnu Mas'ud, Rasul sedang sholat sendiri, tiba-tiba Ibnu Mas'ud ikut di belakang, pandai-pandaian, tak diajak Nabi aja sholat. Tiba-tiba Nabi sholat ini berdiri aja, tak ruku Allah salah pasang saya kata Ibnu Mas'ud. Rupanya sedang sholat jadi saya juga banyak melihat yang Bapak ceritakan. Nah, begini Pak, Ustaz ya, tujuannya ini saya menjadi utama, walaupun saya tua mungkin daripada Bapak atau anak saya lebih dulu dia sholat dan mempelajari ya. Saya itu kadang-kadang kepingin sholat sunnah itu bagaimana? Begitu orang datang kadang-kadangnya tahan masjid, kemudian sholat sunnah yang lainnya. Tapi saya lihat yang ada yang lebih tua gitu kan, kok cepat. Ada yang muda itu kayak ini. Terus dengan waktu Ustaz memberikan apa itu kan, fungsinya sama. Kalau itu baru saya ikuti. Baru sekali kok apa? Jadi yang mana yang benar tolong hari ini memang ingin kali jadi satu pedoman yang pasti lagi. Ya, betul sekali. Jadi makanya juga saya berharap begitu masuk masalah teknis sholat kita minimal jemaah kita ini banyak biar sama ilmunya gitu, nggak berbeda lagi. Kemarin waktu belajar rukun sholat Pak, kita udah batasi yang mana rukunnya minimal bacaan 1 kali tasbih. Ini biar kita dudukkan dulu, karena nggak ada indikator, nggak ada ukuran cepat lambat ini. Bagi seseorang itu udah lambat, tapi bagi saya masih cepat kali. Bagi orang tua itu udah cepat, tapi bagi saya masih lambat. Nah itu untuk ukuran ini nggak ada. Maka waktu kita belajar rukun sholat kemarin, rukun minimal bacaan rukun 1 kali tasbih. Oleh karena itu cepat itu Pak. Allahu Akbar, subhanallah, Allah, udah bisa. Jadi 3 kali tasbih rukunnya sunnah. Jadi inilah gunanya kalau kita memang sholatnya buru-buru, maka pakai
pakailah rukun-rukunnya saja. Kalau kita sholatnya santai, tidak dikejar waktu, tidak takut ditinggal rombongan, ditinggal kendaraan, pakailah sunnahnya. Perlu sekali kita bisa memilah mana kulit, mana isi, mana aksesoris. Kalau aksesoris ya silakan pakai, kalau tidak dipakai tidak apa-apa. Nah itu dia. Nah kemudian kembali lagi, kalau kita sholat sunnah sadarlah itu berarti kerelaan kita. Jangan permainkan Tuhan. Tak diajak pun kau datang kok tiba-tiba kau mau pulang aja. Tak diwajibkan kita sholat, kita yang mau sholat. Kenapa buru-buru? Bayangkan waktu kita kedudukan antara dua sudut, minta 8 macam. Kalau kita minta sama orang 8 macam, Pak, butuh waktu setengah jam itu. Merayu dulu, teringatkan dulu masa lalu. Kita kan dulu masih ada keluarga hubungan dengan si anu. Saya kan si anu. Itu mertuanya mertua saya, itu mertuanya mertua saya, itu dan mertua saya. Lama dulu baru masuk permintaan. Betul tidak? Kita dalam sholat 8 kita minta waktu dulu antara dua sujud. Ada waktu sholat Allah Akbar. Kapan dia minta yang 8? Rabbil fir ampuni aku. Warham ni rahmatnya. Wajburni sempurnakan kekurangan. Warfa'ni angkat derajatku. Warzuqni berikan aku. Wahdini tunjuki aku. Wa'afini maafkan aku. Wa'fu anni wa'afini sehatkan aku. Wa'fu anni maafkan aku. 8 loh diminta. Harusnya kita agak lama sedikit. Namanya minta. Kalau buru-buru minta sama orang dilempar kawannya. Berikan apa nih? Ibu saja pergi ke warung belanja, agak jelas ngomongnya, diusir. Padahal bawa duit. Udah 1 kilo, kentang 1 kilo, pasti dia lempar. Jadi makanya kata Rasulullah, Tomakninah itu bagian dari rukun. Ada masa jeda antara masing-masing gerakan. Bagus sekali pertanyaan Bapak. Dan kita semuanya kalau sholat sunnah jangan buru. Jangan mengejar rakaat. Saya ketemu di kantor paling banyak orang sholat sunnah duha kejar rakaat. Kenapa? Kan katanya Ustaz lebih bagus 8. Untuk mengejar 8 waktunya cuma 5 menit. Dihantamnya lah 8 rakaat 5 menit. Bayangkan ya. Kejar rakaat. Jadi saya bilang kalau memang sanggup 8 rakaat. Kalau tak sanggup ya 2 rakaat punya. Terus waktu dua ini yang paling bagus di awal atau di akhir atau di tengah. Nanti kita akan masuk ke sana. Ternyata waktu dua yang paling bagus di saat anak onta menjerit kepanasan. Hadis di saat anak onta menjerit kepanasan. Jam berapa itu biasanya? 9. Itu yang paling bagus. Insyaallah nanti akan sampai ke sana. Silakan yang lain. Silakan. Masih ada? Belum. Masih. Belum ada itu ya kan? Konsentrasi lagi. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin.